وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di sebab selanjutnya, yaitu pernikahan orang kafir. Apabila ada pasangan suami istri yang sebelumnya kafir lalu masuk Islam, maka kondisinya dirinci sebagai berikut. Ya, suami istri kafir, entah Kristen, entah Katolik, entah Hindu, entah Buddha, terus masuk Islam. Jika masuk Islamnya bersamaan, maka keduanya tetap nikah dan tidak perlu diulang. Jadi nggak perlu diulang nikahnya. Masuk Islam itu dua-duanya, laki-laki dan perempuannya, nggak perlu diulang. Jika suaminya yang masuk Islam sementara istrinya ahli kitab, ya, dan telah terjadi hubungan, maka pernikahannya sah. Ahli kitab, ya. Jadi laki-laki Muslim menikah dengan ahli kitab itu boleh. Ya. Maka kalau istrinya masih Kristen atau Katolik atau Yahudi, suaminya masuk Islam, maka pernikahannya tetap sah. Kalau istrinya masih mau lanjut. Ya. Tapi kalau istrinya nggak mau lanjut, ya cerai toh. Jika suami dan dari wanita ahli kitab masuk Islam sebelum terjadi jima, maka pernikahannya batal. Jadi habis nikah nih suami istri. Nah, suaminya tiba-tiba dinas ke satu tempat, terus ketemu sama ustadz, diskusi lah, terus dia masuk Islam, istrinya belum diapa-apain gitu kan, maka pernikahannya batal. Ini ketentuan yang ketiga. Ketentuan yang keempat, jika istri masuk Islam sedangkan suaminya masih kafir, suami istri kafir nih, istrinya masuk Islam, suaminya masih kafir, maka secara hukum fikih pernikahannya batal. Tapi tapi kalau istrinya mau nungguin suaminya untuk masuk Islam, maka suami tersebut bisa ditunggu, ya, sampai dia masuk Islam, dan nanti nikahnya nggak usah diulangi. Dengan catatan selama suaminya masih kafir, dia nggak boleh, ya, berhubungan badan dengan suaminya. Bibi, temanya nganggo hubungan badan aja ngantuk ya. Piye? Saya dulu kalau temanya kayak gini tuh mesti melek. Ini temanya tema dewasa aja ngantuk. Bikin kopi itu lah Bibi, biar nggak ngantuk. Hal di atas tadi sebagaimana penjelasan dari Syekh Muhammad Ibrahim At-Tuwaijiri, beliau ahli fikih hari ini, ya. Kalau dituliskan Hafidhahullah itu beliau masih hidup berarti. Catatan, apabila seorang anak perempuan belum balik, maka walinya dapat langsung menikahkannya tanpa harus izin terlebih dahulu kepada anak perempuan tersebut. Jadi misal saya punya anak perempuan nih, belum balik, perempuan sekarang kan baliknya 13 nih misal gitu. Umur 12 saya nikahkan, maka saya nggak perlu izin sama dia. Ini merupakan kesepakatan para ulama ahli berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anak Nabi SAW, bahasa Nabi SAW tazawwajaha menikahi dia, wahia bintu Siti Sinin, maaf. Dan dia adalah anak yang usia 6 tahun. Wa udkhilat alaihi wahia bintu Tis'in, dan Nabi SAW menetap bersamanya, bersama Aisyah. Aisyah itu pada waktu itu umurnya adalah 9 tahun. Wa makasat indahu tis'an, dan dipertemukan dengan Nabi 9 tahun dan menetap pada saat usia 9 tahun itu. Menetap di sini ya berarti udah bergaul, ya. Selain udah terjadi hubungan suami istri. Jadi dinikahkan umur 6 tahun, kemudian tinggal dan dipertemukan dengan Nabi umur 9 tahun. Dan kamu nggak usah mikir 9 tahun kecil banget. Itu sekarang, ya. Zaman dulu itu ada masalah dikit perang, ada masalah dikit perang. Saya pernah lihat tuh anak Papua nih, yang kalau di Papua tuh hampir mirip kayak zaman Arab dulu itu. Jadi kalau ada masalah dikit perang antar suku, itu pakai baju merah putih, SD itu loh. Tapi wanitanya udah gede-gede kayak perawan ini. Ya, jadi saya kalau bayangin hadis ini, itu saya nggak bayangin anak sekarang gitu loh. Yang saya bayangin ya anak Papua gitu loh, yang saya lihat di video tertentu itu. Baik yang laki-laki maupun perempuan. Jadi badannya udah gede-gede, itu baru kelas 5, kelas 6 gitu. Ya. Sehingga ya saya berpikir itu gitu. Berpikir bahwasanya zaman dulu itu kayak gitu, karena hidup tuh keras banget. Maka banyak wanita khususnya itu yang yang mungkin secara usia baru 9, baru 6 tahun, tapi kemudian badannya gede-gede udah gitu. Ya. Maka ini kalau orang-orang orientalis ini dijadikan bahan bulian kepada Nabi SAW. Bahkan anak-anak mudanya, ya, itu umur 12 tahun, umur 13 tahun udah ngajukan diri untuk ikut perang gitu. Jadi kalau Nabi SAW mengatakan atau mengajak berjihad, mereka itu berbondong-bondong. Dan kepada yang muda-muda gini, Nabi selalu ngomong, kamu masih punya ibu enggak? Masih punya bapak enggak? Masih punya orang tua enggak? Masih punya, pulang urusi mereka. Yang muda-muda, tapi nek wis
umur 20-an, ya udah ayo mangkat gitu loh. Gitu. Kepada yang tua kamu tinggal itu kan untuk belajar agama. Gitu ya. Jadi jangan jangan terpengaruh sama omongan orang-orang orientalis yang nggak paham situasi waktu itu. Dan ternyata Allah tuh maha adil ya. Jadi walaupun itu 1400-an tahun yang lalu, kita hari ini bisa melihat kok potret di daerah-daerah tertentu yang keras hidupnya itu mereka itu udah gede-gede gitu. Ya udah gede-gede. Bahkan di kayak negara-negara yang tingkat apa namanya populasinya tinggi kayak di India gitu. Itu saya pernah lihat liputan gitu. Itu anak-anak umur 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun itu udah dijual jadi PSK gitu. Dan ukuran mereka udah ukuran-ukuran wanita dewasa gitu. Jadi bukan yang kemudian masih kecil-kecil gitu, enggak. Nah, justru dengan pola pendidikan sekarang yang dari kecil tuh suruh main gitu, makanya umur 6 tahun, umur 7 tahun masih kelihatan kecil. Tapi kalau yang zaman dulu gitu tuh benar-benar anak-anak tuh sejak kecil tuh udah bahasa Jawa itu udah diajak rekoso gitu loh. Jadi nanti secara tampilan fisik itu udah kelihatan gede, bongsor. Imam As-Syaukani rahimahullah berkata di sini menunjukkan bahwa dibolehkan bagi seorang bapak untuk menikahkan anak perempuan yang belum balik. Ya, jadi baliknya Aisyah radhiyallahu anha itu umur 9 tahun sehingga umur 6 tahun itu dinikahkan sama bapaknya, ya. Maka nggak perlu pakai izinnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata rahimahullah tidak seyogyanya seorang menikahkan wanita kecuali dengan izinnya sebagaimana perintah Rasulullah. Jika wanita tersebut tidak suka maka nggak boleh dipaksa untuk menikah. Ini hukum asalnya ya. Jadi kalau emang wanita ini ditanya nggak mau gitu kan harusnya jangan dipaksa. Tapi ya kan seorang bapak mana yang nggak mau menikahkan anaknya dengan Rasulullah SAW, apalagi Rasulnya mau gitu kan. Dia pasti ya maulah gitu, nggak mungkin nggak. Buktinya apa? Buktinya ada seorang wanita yang pernah datang kepada masjid Nabi SAW, kemudian dia mengatakan nikahi saya Rasul. Rasul melihat dia dan Rasul mengatakan nggak ada ketertarikan gitu loh. Jadi nggak semua wanita yang menyodorkan diri kepada Nabi lalu dinikahi. Gitu. Mereka yang menjadi istri Nabi itu wanita-wanita terpilih gitu. Nah, maka seorang bapak tentu akan bangga ketika anaknya dinikahi oleh Rasulullah SAW. Gitu. Artinya ini hukum asal umum bahwasanya anak itu dimintai pertimbangannya. Tapi kalau emang benar-benar anak ini belum bisa ngasih pertimbangan yang baik, kok kemudian bapak tahu yang lebih baik, ya maka silakan bapak untuk memaksakan anaknya menikah dengan orang yang baik. Ya, jadi harus dipahami ya biar 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 balance. Jangan ngambil hukum bapak boleh maksa langsung maksa, enggak juga. Tapi juga jangan kemudian pokoknya anak harus ditanya sampai setuju. Lah anaknya kalau anaknya gaulnya sama orang-orang salah, yang didefinisikan anak yang baik itu adalah anak apa suami yang baik adalah yang banyak tatonya sebadan misalnya anaknya pikirnya gitu gitu. Nah ini bapak yang harus meluruskan jangan kemudian oh iya kan kata kata kita fikih itu kita harus nanya sama anak kita dan kita harus nuruti sama omongan anak kita jangan sampai kita memaksakan kehendak kita. Lah anaknya pengennya yang kayak gitu ya itu kan nggak benar gitu. Nanti bab itu ada atau kata-kata atau apa yang saya penjelasan kayak gitu nanti ada di bawah. Lain halnya dengan anak perempuan yang belum mencapai usia balik, maka ia dibolehkan dinikahkan oleh bapaknya tanpa seizinnya dan tidak perlu minta izin darinya. Sedangkan janda yang balik tidak boleh dinikahkan tanpa seizinnya, baik yang menikahkan itu bapaknya atau yang lainnya. Hal ini berdasarkan ijma para ulama. Jadi janda harus ditanya persetujuannya. Meskipun demikian, tidaklah seorang wali tidak menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya hingga menunggu balik dan dimintai izinnya. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, astahibbu alla tazawwajal bikra as-saghirah hatta tablugha wa tusta'dana. Aku lebih menyukai wanita yang masih kecil tidak dinikahkan lebih dulu hingga dewasa dan diminta izinnya. Jadi ini paling amannya ini. Dalam kasus Aisyah radhiyallahu anha itu kasus khusus ya karena dia menikah dengan Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kayak kasus yang ramai di Indonesia gitu kan, Syekh Puji gitu kan, bagaimana dia menikahi si Sopo Ulfa dalam kondisi yang masih muda itu terus dibully gitu kan. Itu sebenarnya itu beliau harusnya pakai hukum umum ini gitu loh. Gitu. Pakai hukum umum yaitu apa menikahi wanita yang sudah dewasa, jangan yang anak kecil. Karena itu akhirnya jadi fitnah. Kemudian seorang wali boleh mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Demikian pula laki-laki boleh mewakilkan kepada orang lain untuk menerima akad nikahnya. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Abu Malik Kamal. Nah, maka dalam kasus negara kita, wali ini menyerahkan perwaliannya, ya bisa di wali yang lain. Jadi bapak menyerahkan ke anak laki-lakinya, atau bapak menyerahkan ke adik laki-lakinya, atau bisa juga ke wali hakim. Kemudian perwalian nikah tidak dapat dialihkan melalui wasiat.
Misal saya seorang bapak, gitu kan. Lalu kemudian saya nulis wasiat. Nanti kalau saya meninggal dan anak gadis saya belum nikah, maka tolong nanti yang nikahkan adalah Fajar. Nah, sedangkan Fajar ini bukan walinya, bukan pamannya, bukan adiknya, bukan kakaknya, nggak boleh ya. Ya, tapi kalau wasiat ini adalah sesuai, artinya tertuju kepada walinya, wali selanjutnya, maka itu bagus. Saya kalau mati maka yang boleh menikahkan anak saya ya, kan, adalah bapak saya atau anak laki-laki saya. Itu sudah benar. Gitu. Tapi kalau ngawur wasiatnya tadi nggak boleh. Jadi nggak selalu wasiat itu harus dipenuhi ya. Kalau nggak sesuai dengan fikih, nggak sesuai dengan syariat ya nggak boleh, nggak usah dipenuhi. Apabila wali seorang wanita berselisih, ada yang bersedia mewalikannya, ada pula yang enggak. Misalnya bapak enggak bersedia menikahkan wanita tersebut, tapi saudara laki-lakinya mau gitu kan, maka hak perwaliannya berpindah kepada pemerintah. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Fa ini stajaru fasultanu waliyu man la waliyalahu." Jika mereka para wali berselisih, maka sultan adalah sebagai wali bagi wanita yang tidak punya wali. Ya. Bapaknya pengen kayak kemarin tak contohkan, anak gadisnya nikah sama temannya penjudi gitu. Nah, kakaknya ini ngaji, nggak boleh gitu. Dia harus nikah sama teman saya yang ngaji gitu. Nah, adiknya manut sama kakaknya. Sebenarnya kan yang berhak mewalikan bapaknya lah, bapaknya tapi rada nggak jelas gitu. Akhirnya maka adiknya atau si wanita ini milih ngikut kakaknya yang lebih waras gitu kan. Nah, bapaknya nggak terima. Ya udah bawa ke pengadilan atau bawa ke KUA. Biar diwalikan sama orang KUA. Itu lebih adil. Karena nanti kalau yang mewalikan kakaknya itu bapaknya mesti dendam seumur hidup gitu. Aku mau langkai gitu kan. Karena orang-orang yang emosi kayak gitu tuh kadang tuh mikirnya itu belakangan. Gitu. Mikirnya entah kapan gitu baru sadar itu. Kalau dia sedang salah memilihkan anak jodoh. Gitu. Apabila wali tertinggi yaitu bapaknya tidak bersedia jadi wali, maka hak walinya jatuh berpindah kepada pemerintah. Karena jika wali tertinggi tidak bersedia menjadi wali, maka artinya wanita tersebut tidak punya wali, sehingga hak perwalian pindah kepada pemerintah. Dan ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "As-sultanu waliyun man la waliyalahu." Sultan atau pemerintah adalah wali bagi wanita yang nggak punya wali. Bapaknya nggak mau waliin, nggak mau aku. Kalau kamu nggak nikah sama pilihan bapak, aku nggak mau. Lah pilihan bapak yang mana? Ini teman main bapak, teman judi bapak. Wah, nggak bisa pak. Saya nikah itu bukan buat pertaruhan ya. Nikah itu buat perjalanan hidup saya. Sisa hidup saya ini saya pengen bahagia. Saya nggak pengen kayak ibu menderita karena bapak gitu, bapak nesu gitu. Marah bapak ya. Udah, seorang wanita bisa lari ke pemerintah untuk minta diwalikan. Ya. Kemudian sebelum pemerintah menikahkan wanita tersebut, dalam kasus di atas, maka pemerintah harus memanggil wali wanita tersebut, bapaknya panggil. Lalu menanyai dia, kenapa kamu nggak mau menikahkan anakmu? Gitu. Maka jika alasan walinya adalah syar'i, ya seperti calon suaminya adalah peminum khamr, meninggalkan sholat, dan hal-hal lain yang semaknanya, maka hak perwaliannya tidak dicabut dari wali tersebut. Kemudian pemerintah harus menasihati wanita itu agar meninggalkan calonnya dan memilih calon suami yang lebih baik. Artinya bapaknya ini nggak mau nikahkan karena ternyata pilihan anak perempuannya ini jelek itu. Ya anak saya itu milih sama pemabuk sama pemadat. Ya bener ganteng tapi dia pemabuk gitu kan. Pemadat. Itu saya nggak mau lah nikahkan. Oh gitu. Oh, berarti anakmu sing salah gitu. Berarti hak walinya nggak saya cabut. Nah kadang itu KUA atau mungkin pemerintah itu kadang begitu ada yang minta diwalikan wali hakim gitu kan, itu langsung gitu sedang diproses. Padahal harusnya itu dipanggil dulu gitu. Ditanya dulu gitu. Dikelirkan dulu. Ya, kasus yang saya dengar baru aja ini kan itu. Jadi seorang ponakan pamannya masih ada gitu kan. Bapaknya udah meninggal, pamannya apa adik dari bapaknya masih ada. Itu pengen nikahkan ini, dia pengen nikah, pamannya ditinggal itu nggak bisa gitu. Ya. Namun jika alasan wali tersebut tidak syar'i, misal calon suaminya tidak kaya, nggak terpandang, tidak dari suku ini dan itu, gitu kan, maka pemerintah bisa menasihati walinya bahwasanya alasannya nggak syar'i dan jika ia tetap tidak mau menikahkan anak wanitanya, maka wali dicabut dan pindah kepada pemerintah. Seorang wali boleh menikahkan. Bagi yang punya pertanyaan silakan dikirimkan ke kolom chat. Seorang wali boleh menikahkan dirinya sendiri dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya jika wanita tersebut bukan mahram bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ia pernah berkata kepada Ummu Hakim binti Qorizi, "Ataj'alina amroki
ilayya qalat na'am faqala qad tazawwajtuki. Apakah engkau menjadikan urusanmu untukku? Nah, Ummu Hakim binti Qoriz mengatakan iya gitu kan. Kemudian aku menikahi kamu. Nah, jadi syaratnya bukan walinya, bukan walinya, bukan mahramnya. Gitu. Abdurrahman bin Auf adalah wali bagi Ummu Hakim, ya, dan ia adalah orang yang menikahkan dirinya dengan Ummu Hakim. Saya nggak tahu hubungan Abdurrahman bin Auf dengan Ummu Hakim ini apa, tapi dalam kitab ini dikatakan maksudnya Abdurrahman bin Auf ini wali bagi Ummu Hakim, tapi bukan mahram, mewalikan tapi bukan mahram. Saya nggak tahu. Saya kemarin sempat nyari-nyari hubungannya apa belum ketemu. Jadinya saya nggak tahu. Artinya kalau misal ada wali yang memang bukan mahram, kok dia menghendaki kita sebagai wanita, dia mau menikahi kita ya nggak apa-apa. Tapi ya itu tadi loh, dengan catatan bukan mahram, jadi cek dulu kemahramannya. Kemudian disunahkan sebelum akad nikah dilaksanakan khutbah nikah terlebih dahulu. Bacaan khutbah nikah sama seperti khutbah hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh dan seterusnya itu. Jika ditambah dengan beberapa perkataan singkat yang berkaitan dengan pernikahan maka tidak mengapa. Jadi ada tambahan soal nikah. Khutbah nikah dilakukan sebelum akad nikah. Ya. Jadi sebelum ucap kabul khutbah nikah dulu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh. Ya, wahai para pemuda, ketahuilah bahwasanya nikah itu adalah syariat Islam. Nabi SAW mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaisa minni." Siapa yang nggak mau nikah maka bukan umatku, gitu kan. Kemudian mampu nikah, Nabi SAW mengatakan, "Ya ma'syarus sahabat, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj," dan seterusnya, gitu kan. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji dan seterusnya. Gitu. Udah, terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus baru akad nikah. Tapi ini nggak wajib, gitu kan. Artinya kalau nggak ada, misalnya dengan mau nyari siapa yang isi khutbah nikah kok nggak ketemu, langsung akad nikah ya nggak apa-apa. Atau mungkin wah khutbah nikah kesuwen, langsung akad nikah wae. Nah, itu nggak apa-apa. Ya, jadi kita harus pahami hukumnya gitu loh. Jadi nggak harus ada itu. Tapi kalau ada itu lebih baik. Otomatis kalau lebih baik ya lebih barokah insya Allah. Kemudian lafalnya, ijab kabul sah dengan bahasa apapun. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata akan nikah dianggap sah dengan ungkapan dan lafal yang biasa dikenal dan masyhur di kalangan manusia seperti ungkapan ijab kabul dengan bahasa atau ucapan atau isyarat dengan perbuatan. Nah, ini jadi ada kata-kata isyarat ya. Jadi kalau isyarat difahami oleh orang gitu kan, dia bisu, dia tuli gitu kan, tapi difahami dengan oleh orang, ini maksudnya itu gitu kan. Dan benar bahasa isyaratnya nggak asal gini gitu kan, tapi benar-benar dia ngomong sesuai dengan kaidah bahasa isyarat, berarti harus dihadirkan orang yang paham gitu kan. Maka ya dia nanti akan mengatakan sah. Namun bagi yang mengerti bahasa Arab dianjurkan pakai bahasa Arab. Nah, lafaz ijabnya juga pakai bahasa Arab kalau bisa. Nah, contohnya ini zawajtuka fulanah, siapa lagi Mas Eko? Zawajtuka fulanah binti fulan, ya. Bimahrin, bla bla bla. Atau ankah tuka fulanah binti fulan, bimahrin, bla bla bla. Atau malak tuka fulanan binti fulan, bimahrin, bla bla bla. Kemudian lafaz qabulnya qabil tu hada tazwij atau qabil tu hada nikah atau qabil tu nikahaha wa tazwijaha atau qabil tuha ngono tok ya itu. Iki paling paling gampang. Tapi kalau misal kita nggak paham bahasa Arab pleta-pleto, mendingan nggak usah spekulasi, langsung aja pakai bahasa Indonesia. Ya, kalau di kampungnya itu pakai bahasa Jawa, jangan bisa bahasa Jawa, bahasa Jawa. Kulo tampi ijab lan qabulipun Sakinah binti Mawadah, salah sih. Sakinah binti Rahmat, ya. Kanti mas kawin Sabin setunggal hektar, nah, mangkat. Jika syarat dan rukun pernikahan terpenuhi dan tidak ada penghalangnya, maka ijab kabul sah meskipun dilakukan dengan bergurau. Nah, taruh gojekan nggak apa-apa, gitu kan. Ya, jadi saya nikahkan anak saya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin satu. Saya terampi. Oke, siap. Wah, kan kayaknya nggak serius itu sampai ketawa-ketawa gitu. Kata Nabi SAW apa? Salasun jiduhun najidun wahazduhun najidun. Nah, 3 hal yang bercandanya dianggap serius, seriusnya ya serius, yaitu nikah. Jadi walaupun dijawab dengan bercanda, oke, saya terima, siap ya. Mangkat, budal atau bahasa-bahasa yang dikenali gitu kan. Wat tolak, bercanda, tapi tolak, serius. Misalnya, kamu punya istri, ya toh? Istrimu tiba-tiba nungguin kamu nggak pulang-pulang. Dia butuh ngambil daun pepaya, ambillah tangga dia kan.
naik ke tangga, mau ngambil daun pepaya yang pohon pepaya tingginya 2 meter lebih. Baru di atas kamu pulang ambil bercanda. Weh, awas. Meduk sak tingkat, sak undaan itu, anak tangga itu loh. Kamu turun satu anak tangga, jatuh talak 1. Gojekan jadi ngomong. Bener. Otomatis kan istrinya nggak mungkin nggak turun, pasti turun toh. Maksud dia mau di situ terus panjang malam kan nggak mungkin toh, mesti turun. Nah, masa aku meduk mas, ya wes terserah aku ya. Turun dia, wes jatuh talak 1. Makanya jangan bercanda. Warojaah dan rujuk. Dalam rujuk juga bisa bercanda. Suami istri baru marah-marahan, saking marahnya sampai suami mengatakan kamu tak talak 1. Talak 1 ini istri nggak boleh kabur dari rumah ya, tetap di rumah, tetap menjadi melayani suaminya, suami ya tetap kerja ya. Nanti tidurnya tetap bareng di kamar, cuman pas di kamar tuh satu madep kidul, satu madep ngalor, atau satu madep timur, satu madep barat. Disitulah permusuhannya itu di kamar itu, bukan di luar-luar sampai ke jalan-jalan sampai lempar-lemparan piring di tengah jalan, jangan. Nah, kok tiba-tiba bercanda gitu kan. Ya, gojeki istrinya itu, entah dikelitikin, entah diapain itu kan. Kelitikin, kamu ketawa berarti kita rujuk misalnya. Misal gitu kan. Nah, itu terjadi ya rujuk lah gitu. Nah, maka hal seperti ini bisa dilakukan gitu. Kemudian apabila ada pasangan suami istri yang sebelumnya kafir lalu masih Islam, sementara menurut Islam istrinya adalah orang yang tidak boleh dinikahi, maka keduanya harus dipisahkan. Nah, seorang majusi menikahi wanita, lalu keduanya masuk Islam, maka keduanya harus dipisahkan. Ini adalah keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi misal dalam agama tertentu itu kan nggak ada aturan ya. Misal agama X gitu kan, saya nggak tahu deh. Kakak sama adik boleh nikah, gitu. Karena di kitabnya nggak ada aturan kayak gitu. Nah, begitu dia masuk Islam, kan kakak sama adik ini mahram. Ya harus pisah. Walaupun sudah pernah bergaul, walaupun udah punya anak dari situ. Maka harus dipisahkan. Artinya hukum Islam itu yang ditegakkan untuk dua pasangan orang ini. Alhamdulillah, ini tinggal satu lagi. Apabila seorang wanita ditinggal mati suaminya dan ia menikah lagi, maka pada hari kiamat ia adalah milik suaminya yang terakhir. Dia adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri. Ini bukan bahasanya kurang tepat ya, bukan milik ya. Tapi dia akan dinikahkan dengan suami yang terakhir. Wallahu alam pas dinikahkan itu apakah sebuah pemaksaan atau tetap ditanya mau enggak gitu kan. Tapi yang jelas ya toh, kebencian kita pada pasangan kita di dunia hari ini itu akan dihapuskan nanti di akhirat. Kadang orang tuh gini loh, ketika tahu atau membaca poin ini, dia tuh mikir gini, wah, aku ning dunia anyel sama dia, saya marah sama dia gitu kan. Saya benci sama dia gitu. Tapi kok udah mati duluan dia gitu. Masa iya saya dinikahkan sama orang lain? Akhirnya istri ini berusaha nikah lagi supaya nggak dinikahkan dengan suami ini. Qadarullah nggak ketemu jodohnya. Lah wis tuwek gitu kan. Tinggal mati umur 60 berarti kan dia udah umur 60 juga kira-kira gitu. Nggak ada orang mau gitu kan. Akhirnya mau nggak mau dia nanti akan dinikahkan dengan suami terakhir tadi gitu kan. Mikir dia udah ya enggak. Padahal di akhirat itu semua rasa benci itu akan dibentukkan dalam bentuk binatang, kambing, dipotong dan hilang benci dari orang. Kemudian suaminya yang misal dulu dibenci karena marah-marah, karena misal perlakuannya jelek, karena mungkin fisiknya jelek atau whatever apapun gitu kan. Nanti di akhirat itu udah dijadikan bagus semua. Yang marah-marah ya enggak juga marah-marah, yang tuh dulu kulitnya hitam ya enggak jadi hitam, jadi putih, yang dulu hidungnya pesek jadi mancung, yang dulu pincang mungkin jadi normal gitu. Sehingga nggak ada sebab istri yang terakhir ini kemudian menolak tawaran Allah untuk menikah dengan suami yang terakhir kalau dua-duanya masuk surga. Kebencian udah hilang gitu. Ya. Saking hilangnya tuh sampai nanti laki-laki di surga itu dikasih bidadari banyak, perempuan surga nggak cemburu gitu. Dia malah justru punya waktu untuk apa ya istilahnya memuaskan memuaskan keinginannya di surga, pengen minta ini minta itu dan seterusnya itu pembahasan detailnya nanti insya Allah kapan-kapan kita bahas. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.